Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Vicky Pramudi dari asisten operasional TI subbagian pengadaan TI. Kali ini akan membawakan tema belajar cyber security untuk kondisi di bulan Februari. Nah, tema kali ini yaitu untuk melindungi data dan melindungi diri. Nah, di slide ini kita bisa melihat headline dari penggunaan teknologi di dunia ini. Ada kita saat ini dari tahun 2025 itu ada sekitar 8,2 billion ya untuk total populasi, dan yang menggunakan perangkat mobile phone ada sekitar 5,78 billion. Kemudian yang menggunakan internet ada 5,56 dan menggunakan sosial media itu ada 5,24 dari keseluruhan total populasi di dunia. Dan untuk Indonesia sendiri ini ada data di tahun Januari 2024 itu untuk Indonesia ada 278,7 miliar untuk seluruh penduduk Indonesia. Kemudian yang menggunakan perangkat itu ada 353. Jadi ini ada satu orang lebih dari satu perangkat yang digunakan. Kemudian untuk penggunaan internet itu ada di 1,5 miliar, dan kemudian untuk penggunaan sosial medianya ada di 139 ya. Nah, ini mengindikasikan untuk bahwa sekarang masyarakat itu lebih melek di teknologi. Nah, mungkin dari satu orang bisa menggunakan lebih dari satu perangkat. Berdasarkan data statistik tersebut, ini memaksa setiap lembaga atau perusahaan, terutama untuk kita di lingkungan perusahaan PPN 1 itu melakukan digitalisasi untuk tetap kompetitif. Kemudian, nah ini alibi orang yang nggak mau ngamanin dan cegah data bocor. Kenapa? Karena mereka beranggapan data saya itu tidak penting. Kemudian mereka juga mengalami sistem saya itu sudah aman, kemudian tidak pernah ada serangan, kemudian data saya sudah aman kok katanya. Padahal itu kan hanya pendapat dia sendiri. Belum tentu hasil dari penilaian audit itu seperti yang dipikirkan dia. Nah, kenapa cyber security penting untuk diterapkan? Nah, ini itu sangat penting karena itu sangat berdampak terutama bagi perusahaan ya. Itu sebagai apa? Yang pertama itu untuk finansial, adanya kerugian berupa seperti hilang pendapatan, ada denda regulasi karena tidak mematuhi dari regulasi pemerintah, kemudian juga membutuhkan biaya cukup tinggi dan ketika ada pemulihan data jika terdampak dengan adanya serangan cyber security. Kemudian dari sisi operasional, dampaknya itu operasional akan terganggu, kemudian akan menimbulkan kegagalan dalam kinerja. Kemudian untuk reputasi dari perusahaan tersebut ya menimbulkan secara negatif, karena berarti perusahaan tersebut rentan akan serangan dari cyber security. Dan kemudian dari sisi internalnya, pegawai yang menangani cyber security akan berdampak dimutasi karena dianggap ketidakmampuan dari untuk mengembangkan jabatan tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh kasus serangan cyber security yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama itu contohnya ada Linebase yang beberapa tahun lalu sempat error, tidak bisa diakses. Kemudian ada Indodex. Kemudian, nah ini contohnya tadi yang di internet itu mutasi nih ya, Dirjen Aptika Kominfo sama Dirjen mundur karena kasus pertasan. Jadi dianggap dia tidak mampu untuk mengembangkan data tersebut. Nah, ini ada beberapa kerentanan di suatu organisasi, yaitu kerentanan dari sisi people-nya, SDM-nya, kemudian dari prosesnya, kemudian ada teknologi diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, dari sisi SDM-nya yaitu terdiri dari pengguna, staf IT, manajemen, semua orang berinteraksi dengan sistem. Nah, fokus yang dia perlu diterapkan itu apa? Edukasi dan kesadaran keamanan cyber, kemudian diberikan pelatihan, kemudian diberikan penjelasan tentang peran tanggung jawab yang jelas itu. Nah, contoh-contohnya itu yang bisa dilakukan yaitu pelatihan anti phishing, kemudian ada simulasi incident cyber. Kemudian untuk prosesnya yaitu kebijakan, prosedur dan kontrol yang mengatur bagaimana keamanan dijalankan. Nah, fokus yang bisa dilakukan yaitu
dengan menerapkan SOP insiden, kemudian menggunakan kebijakan penggunaan perangkat, kemudian membatasi atau manajemen akses terhadap perangkat yang digunakan oleh user. Nah, contoh yang bisa dilakukan itu apa? Yaitu penggunaan password yang aman dan kuat. Kemudian ada prosedur tanggap insiden. Dan yang ketiga yaitu sistemnya. Sistemnya itu apa? Alat dan sistem yang digunakan untuk melindungi informasi dan infrastruktur TI. Nah, contohnya apa itu yang digunakan? Yaitu adanya firewall, dari sisi server, kemudian antivirus di sisi end usernya atau di sisi pengguna, dan juga ada perlunya enkripsi data dan juga sistem deteksi enkripsi. Nah, contohnya apa? Ya, kita harus menerapkan misalnya kita untuk mengakses suatu server itu harus menggunakan VPN. Nah, itu. Nah, jadi semua itu saling berkaitan, tidak bisa salah satu saja yang perlu diterapkan. Jadi ketiga-tiganya itu tidak perlu diterapkan. Gitu. Ini ancaman, ini beberapa ancaman yang tentunya ada ancaman cyber dari ancaman dari internet ya. Kemudian itu contohnya ada malicious, ada yang paling sering pada malicious ya, sering beredar di lingkungan korporat. Nah, untuk serangan cyber yang paling sering untuk bukan hanya mensasar untuk orang awam juga, untuk korporat juga ada orang awam, itu ini ada serangan, banyak serangannya ya, ada menjebol password, ada sosial media yang dijebol, kemudian ada banking dan banyak lainnya. Ini contohnya ada trader phishing, ada spear phishing, ada smishing, ada content injection, phishing dan warning. Yang paling sering itu untuk awam itu ada smishing, itu serangan menggunakan pesan teks untuk melakukan serangan phishing. Dan kemudian kalau untuk kita korporat yang paling sering itu yaitu spear phishing, itu menyebarkan phishing melalui email dan tujuan kepada perusahaan tertentu. Nah, kalau yang traditional phishing itu dia gas ke seluruh pengguna email. Dia tidak mengenal mana umum, mana perusahaan, jadi dia global, semua diserangnya begitu. Oke, untuk pendidikan ini mungkin sampai di sini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.